10 menit aja ya. Halo teman-teman semua, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Senang sekali kesempatan kali ini saya Johan Sugandi kembali menyapa Anda lagi, menemani Anda semua di program 10 menit aja. Tontonnya sampai habis, tidak terlalu panjang, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi ya. Dan adakah sukacita di tengah-tengahmu hari ini? Saya berdoa buat kita semua, kiranya sukacita Tuhan selalu menguasai kehidupan kita ya. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa, tetaplah selalu bersukacita dan berpengharapan di dalam Dia ya. Libatkan Tuhan dalam segala perkara kehidupanmu. Amin ya. Oke teman-teman semua, Johan ingin bahas apa kali ini ya? Di bulan Maret saya bahas tentang misteri salib, tentang kematian Yesus. Di bulan April saya bahas tentang kebangkitan Yesus. Lalu di bulan Mei saya bahas tentang kenaikan Yesus ke surga, teman-teman. Jadi masih seputar topik ini saja. Dan nanti bulan depan kita masih lanjut terus ya, selama Tuhan berkehendak ya teman-teman ya. Kita lanjut terus, nyambung terus ya. Doa dan kerinduan saya, kita semua bisa semakin mengenal Dia lebih lagi, semakin bertumbuh pada pengenalan yang benar, mencintai Tuhan lebih lagi teman-teman ya. Saya mau katakan, jangan pernah puas untuk mencari kebenaran, jangan pernah puas untuk mengejar Tuhan lebih dan lebih lagi, tapi punyalah sikap hati yang haus dan lapar ya. Ya, punya hati yang haus dan lapar. Jangan punya sikap hati, gue udah ngerti, gue udah tahu, gue udah sering dengar. Jangan punya sikap hati kayak gitu ya, tapi punya hati yang haus dan lapar. Tuhan, apalagi nih Tuhan yang ingin Kau ajarkan buat hidupku? Tuhan, apalagi nih yang harus kuubah dalam hidupku? Kebenaran apalagi yang bisa membuat aku merdeka dalam Kau Tuhan? Ya, apalagi Tuhan, apalagi? Haus dan lapar, mencintai Dia lebih lagi, mencari firman Tuhan lebih lagi, bertumbuh, berakar dan berbuah teman-teman dalam kehidupan kita semua ya. Semakin mengejar Dia lebih lagi. Oke? Ya, teman-teman semua, jadi bahasa apa kali ini ya? Teman-teman masih ingat tentang Thomas ya? Beberapa waktu yang lalu sempat saya bahas tentang seorang murid bernama Thomas yang mengakui, muncul sebuah pengakuan iman dari mulutnya Thomas, dari hatinya keluarlah pengakuan itu dari mulutnya, ya Tuhanku dan Allahku. Masih ingat Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri teman-teman ya. Memang Dia Tuhan dan Allah itu sendiri ya. Sebelum segala sesuatunya ada, sebelum segala sesuatu diciptakan, bumi dan alam semesta ini ada, sebelum segala makhluk ada, baik yang di bumi dan yang di sorga, sebelum segala sesuatunya ada, Yesus sudah ada di dalam kekekalan teman-teman. Bahkan Dia adalah pencipta itu sendiri. Di dalam Dialah bahkan segala sesuatu diciptakan, karena Dia Tuhan dan Allah itu sendiri. Betul, Dia adalah pencipta itu sendiri teman-teman ya. Tapi kita tahu ya, setelah Allah menciptakan manusia, ternyata manusia Adam dan Hawa ya, manusia pertama memilih untuk memberontak sama Tuhan, berbuat dosa. Akhirnya karena manusia berbuat dosa, konsekuensinya manusia harus mengalami maut, kebinasaan, terputus hubungannya dengan Allah selama-lamanya. Harusnya itu yang manusia alami teman-teman. Tapi karena Bapa mengasihi manusia, Bapa mencintai umatnya, anaknya manusia, kita semua ini teman-teman ya. Ya, Bapa mengasihi kita semua, Dia mengirim Sang Firman. Yesus adalah firman Allah. Firman itu adalah Allah teman-teman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sang Firman itulah yang diutus Bapa datang ke dalam dunia ini untuk menjadi sama seperti kita manusia. Makanya Yesus bisa lapar, Yesus bisa lelah ya, Yesus bisa tidur teman-teman ya, seperti Anda dan saya, manusia ya, manusia, benar-benar manusia teman, murni manusia kayak saya dan Anda teman-teman ya. Makanya Yesus bisa terlihat demikian teman-teman ya. Yang terjadi waktu Yesus datang ke dalam dunia ini sebenarnya adalah Sang Firman yang adalah Allah, yang adalah memiliki kemuliaan di awal sana. Dialah ada Sang Alfa di awal, Dia permulaan segala sesuatunya. Dia mengosongkan dirinya. Waktu Dia datang ke dalam dunia, Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti kita, lalu taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Menyelesaikan misi Bapa. Dia diutus Bapa untuk menjadi juru selamat manusia ya, dengan tujuan mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan Anda. Karena manusia harusnya binasa, tapi Bapa mengasihi dunia ini. Bapa mengirim anaknya Sang Firman itu untuk menjadi juru selamat, sehingga orang yang barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sang Firman itu mengosongkan dirinya, taat sampai mati, menyelesaikan pekerjaan Bapa di bumi ini ya. Setelah selesai tugasnya, Dia kembali ke surga lagi. Dia bangkit dari antara orang mati, Dia naik ke surga lagi teman-teman, untuk menyediakan tempat buat saya dan Anda ya. Ada sebuah jaminan dan kepastian. Yesus katakan demikian. Pemimpin mana yang boleh ngomong gitu ya? Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu dan bagiku ya, menyediakan sebuah kepastian. Ketika kita hidup selesai di dunia ini, saya dan Anda punya tempat di sana, di surga sana. Yesus siapkan itu buat kita semua. Amin ya teman-teman ya. Teman-teman,
waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mengosongkan dirinya, ya. Sebelum Yesus datang, ratusan bahkan ribuan tahun, teman-teman, kedatangan Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi, teman-teman, ya. Kalau Anda baca kitab nabi-nabi, kalau Anda percaya sama kisah nabi-nabi, seharusnya Anda akan percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena semua nabi-nabi, bahkan dari Adam dan Hawa, terus masuk ke Musa, ke Abraham, ke Yunus, ke Daud dan sebagainya. Nabi-nabi, semua kitab nabi-nabi membicarakan tentang Yesus. Anda akan temukan Yesus kalau Anda membaca kitab nabi-nabi, teman-teman, ya. Punyalah sikap hati yang tulus ketika mencari kebenaran. Anda akan menemukan Yesus di sana, teman-teman. Yesus sudah dinubuatkan keturunan si Hawa, ya. Wanita itu akan meremukkan kepala keturunan si iblis, teman-teman, ya. Iblis hancur, teman-teman. Waktu Yesus mati, nubuatan itu tergenapi. Bangsa Israel waktu buat dosa, waktu zaman Musa misalnya gitu ya, membuat dosa, mereka berbuat dosa, lalu dosa supaya diampuni, mereka harus potong hewan, ya. Potong hewan, ada darah tertumpah di sana, itu supaya dosa diampuni, ya. Nubuatan itu semua tergenapi waktu Yesus mati di kayu salib. Waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus telah menjadi korban itu sendiri. Makanya kita saat ini nggak perlu potong hewan lagi, karena Yesus sudah bayar itu semua. Yesuslah yang menjadi anak domba itu sendiri, anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak pernah berdosa, yang mampu menolong kita orang berdosa. Yesus menjadi korban itu sendiri supaya darahnya tertumpah, ada pengampunan di sana buat Anda dan saya, teman-teman. Ya, itu yang Yesus lakukan waktu Yesus datang ke dalam dunia. Misi Bapa selesai, menjadi juru selamat buat manusia, teman-teman. Ya, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, teman-teman, nubuatan Yesus sudah dinubuatkan. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, ya, sekitar 2000 tahun lalu, dia juga menunjukkan dirinya memiliki otoritas, ya, sebagai pribadi yang berotoritas, melayani penuh dengan kuasa, ya. Dia lakukan segala sesuatunya penuh dengan kuasa. Otoritas dari surga diberikan Bapa kepadanya untuk menyelesaikan misi Bapa tersebut, teman-teman. Penuh dengan kuasa dan tanda-tanda heran menyertai pelayanan Yesus, ya. Yesus juga tidak pernah menolak penyembahan dari orang-orang sekitarnya, murid-muridnya, ya, dan orang-orang sekitarnya. Yesus tidak pernah menolak penyembahan dari mereka semua. Yesus menerima pengakuan iman daripada murid-muridnya, seperti Thomas yang bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus bilang, jangan ngomong sembarangan, ya. Kagak. Yesus menerima pengakuan iman, Yesus menerima penyembahan daripada murid-muridnya yang menyembah dia, teman-teman. Ya, Yesus tidak pernah menolak itu semua, membuktikan bahwa Yesus memang Tuhan dan Allah itu sendiri, teman-teman, ya. Pelayanannya penuh dengan kuasa, teman-teman, ya. Dan perkataan Yesus selama di dunia mengerikan, ya. Pernyataan Yesus ngeri-ngeri loh, teman-teman, ya. Akulah roti hidup yang turun dari sorga, ya. Barang siapa makan roti itu akan hidup, ya. Bayangkan pernyataan Yesus ngeri-ngeri loh. Tubuh itu, roti itulah tubuhnya sendiri. Dia berikan nyawanya buat Anda dan saya, ya. Akulah jalan, ya, kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Banyak orang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya maut, teman-teman. Tapi Yesus katakan, akulah jalan, katanya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui aku, kata Yesus. Tidak bisa engkau sampai kepada Allah penciptamu kalau engkau tidak melalui Yesus, katanya, ya. Akulah jalan kebenaran, ya. Di dalam Yesus Anda akan temukan kebenaran itu, kebenaran yang berasal dari sorga, kebenaran dari Allah itu, yaitu firman itu sendiri. Karena Yesus adalah sang firman. Firman itu perkataannya Allah, dan firman itu pasti kebenaran. Dan kau akan temukan kebenaran yang sejati di dalam Yesus. Dan Yesus katakan, akulah kehidupan, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Yesuslah kehidupan itu sendiri. Ketika Anda percaya kepada Yesus, Anda mencari Yesus, Anda ingin mengenal Dia lebih lagi, Anda akan temukan kehidupan di dalamnya, ya, teman-teman. Akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Tidak bisa ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus, ya. Pernyataan Yesus ngeri-ngeri loh, ya. Aku ada sebelum Abraham ada. Wih, ngeri banget. Abraham ada tahun berapa? Jauh banget gitu ya. Tapi Yesus katakan, aku ada sebelum Abraham ada. Wih, ngeri banget. Yesus, kata Yesus, ya. Dia menjelaskan, ya. Dia katakan bahwa dia sudah punya kemuliaan sebelum segala sesuatunya ada, sebelum segala sesuatu diciptakan. Yesus sudah memiliki kemuliaan di sana. Wih, keren banget. Pernyataan Yesus ngeri-ngeri loh, teman-teman, ya. Emang dia adalah Tuhan dan Allah sendiri, ya. Setelah dunia ini selesai, teman-teman, saat ini dia sudah naik ke surga. Setelah misinya selesai menjadi juru selamat, menjadi pendamai Anda dan saya, misinya selesai. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagimu, memberikan jaminan bahkan buat Anda dan saya yang percaya kepadanya, supaya punya tempat di surga nanti ketika selesai dunia ini. So, Yesus nanti di ujung dunia sana, teman-teman, Yesus akan datang kembali. Untuk apa? Menghakimi orang yang hidup dan yang mati, ya. Dia akan menjadi hakim yang adil, teman-teman, di ujung dunia. Makanya saya katakan, dia adalah sang Alfa dan dia adalah sang Omega. Dia adalah awal dan dia adalah akhir. Bahkan ini bukan kata saya, kata Yesus, teman. Yesus bilang, aku adalah Alfa dan Omega, teman, ya. Kata Yesus bilang, aku adalah Alfa dan Omega. Selesai sampai sini.
ya. Oke teman-teman, saya mengingatkan kita semua, kalau Anda bisa menangkap wahyuan ini, ya, bersyukur. Ya, kalau Anda bisa mengerti bahwa ini bersyukur, hidupmu harus makin takut dan gentar akan Dia. Kau harus memiliki penyembahan yang terbaik. Dia adalah Sang Alfa dan Omega itu. Hidup takut akan Dia selalu, ya. Saya Johan Sugandi pamit undur diri.